Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ketika kita membaca pola hidup para pengungsi yang ada di Indonesia, mereka memiliki kesamaan ciri di antara para pengungsi lainnya, walaupun berbeda negara. Seperti halnya kelompok urban, seperti Habib Ba Alawi Yaman di Indonesia, yang telah bercokol dari sejak zaman penjajah Belanda hingga saat ini. Pola-pola mereka pun sama seperti sejarah masa lalu kehidupan etnis Rohingya. Mereka datang dari Bangladesh, lalu menempati tanah Myanmar. Kesamaan ini berawal dari sejarah kelam bangsa Nusantara yang dijajah Belanda. Tentara Belanda mengakomodir urban Yaman, terutama turunan Habib Ba Alawi, yang menginginkan lepas dari himpitan ekonomi. Atas inisiasi Belanda pun, kaum urban Yaman diangkut ke Indonesia untuk membantu memuluskan rencana Belanda menguasai tanah Nusantara. Oleh sebab menghadapi kehidupan serba sulit, masyarakat Yaman pun harus banting tulang, peras keringat untuk tetap bertahan hidup di tanah kering kerontang. Di tengah kemelut yang terjadi di negeri Abrahah Yaman itu, di saat semua berjibaku dengan perang dan kemiskinan, justru para Habib Ba Alawi tidak berbarokah keluar meninggalkan negerinya sendiri. Mereka memilih mengungsi ke berbagai negara di Asia, dengan pola-pola yang persis sama seperti para pengungsi Rohingya, lebih memilih menjadi antek-antek penjajah, menjadi pengkhianat bangsa di berbagai negara. Sementara, awal kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, ketika pemerintah meminta umat Islam mempertimbangkan penerimaan orang-orang Rohingya, berbagai kelompok aliansi melakukan demo besar-besaran dipimpin seorang imam jumbu, kaum Habib Ba Alawi. Mereka menuntut pemerintah menampung kedatangan para pengungsi Rohingya. Sebagai sesama kaum urban, antara Habib Ba Alawi Yaman dan kaum urban etnis Rohingya di Indonesia, Habib Rizik sang imam jumbo para Habib Ba Alawi Yaman itu menunjukkan kemestri untuk saling berempati terhadap sesama kaum urban lainnya dari etnis Rohingya, lantaran mereka mempunyai latar belakang sejarah yang sama seperti urban Yaman. Beberapa tahun belakangan ini, media sosial dihebohkan dengan pemberitaan kedatangan gelombang pengungsi Rohingya, serta timbulnya berbagai persoalan di dalamnya di tanah Aceh. Etnis Rohingya adalah komunitas Muslim yang tinggal di Myanmar, tepatnya di wilayah Myanmar Barat, berbatasan langsung dengan Bangladesh. Etnis Rohingya yang menduduki wilayah Myanmar Barat, umumnya fisik mereka sama seperti Bangladesh dan India. Ketiga etnis ini hanya berbeda pada sisi agama yang dianut. Masyarakat Myanmar beranggapan asal-usul Rohingya adalah India dan Bangladesh. Apalagi setelah Inggris merekrut Rohingya menjadi bagian dari mereka, maka pada akhirnya Myanmar tak memberikan sedikit pun simpati kepada etnis Rohingya. Pertikaian etnis Rohingya dengan masyarakat Myanmar tak lepas dari sejarah kekuasaan penjajah Inggris. Berawal pada abad ke-18, ketika Myanmar dijajah dan dikuasai Inggris, Myanmar dipaksa harus menjadi negara koloni Inggris atau pesemakmuran Inggris seperti Bangladesh, India, dan Malaysia. Di saat yang sama, kedatangan orang-orang India bersama tentara Inggris ke Myanmar, ini kemudian menimbulkan masalah baru bagi Myanmar. Orang-orang India yang direkrut untuk bekerja sama dengan Inggris, mereka pun turut serta merampas dan menguasai hak-hak masyarakat lokal di wilayah koloni baru Inggris itu. Masyarakat Myanmar pun merasa
mereka seperti terjajah oleh dua penjajah sekaligus, yaitu Inggris dan India. Kesamaan fisik antara masyarakat Rohingya, Bangladesh dan India inilah kemudian banyak menciptakan gesekan antara Myanmar dan Rohingya. Sementara, masyarakat Myanmar yang beragama Buddha, saat berada dalam penguasaan Inggris di wilayah itu, mereka menyusun kekuatan bersekutu dengan tentara Jepang. Dalam pertempuran Jepang dibantu Myanmar, saat melawan Inggris dan Rohingya serta India itu, tentara Jepang dan Myanmar berhasil memukul mundur, mengusir Inggris dan India dari wilayah Myanmar. Dan yang tersisa, tinggallah Rohingya, satu-satunya peninggalan Inggris yang tidak dibawa oleh Inggris. Masyarakat Rohingya ditinggalkan begitu saja dan menjadi sasaran kemarahan masyarakat Myanmar. Mereka dianggap sebagai pengkhianat bagi Myanmar sebab menjadi sekutu Inggris. Sejak itulah, kesejarahan Myanmar mencatat Rohingya sebagai kelompok pengkhianat bangsa. Pemerintah Myanmar menganggap masyarakat Rohingya hanyalah kelompok imigran gelap dan ilegal yang hidup di wilayah Myanmar. Begitu juga kaum urban Yaman, setelah mereka datang ke negeri Nusantara, negeri para wali ini, saat dijajah Belanda, justru kedatangan kaum urban Yaman hanya membawa petaka bagi kehidupan masyarakat. Mereka kaum urban Yaman, khususnya turunan Habib Ba Alawi, bukannya berterima kasih kepada Nusantara, mereka malah memilih mencari kehidupan nyaman dengan menjadi antek-antek Belanda. Namun, walaupun perjuangan para ulama Nusantara tanpa bantuan para Habib Ba Alawi pengkhianat itu, atas kegigihan perjuangan anak bangsa dalam mempertahankan negeri pusaka, putra-putri pribumi, pada akhirnya mampu melepas negeri Nusantara dari penjajah Belanda. Walaupun yang tersisa saat ini, tinggallah antek-antek mereka, yaitu turunan Habib Ba Alawi urban Yaman. Ketika Belanda melihat pengaruh besar, serta dahsyatnya kekuatan pengaruh para wali di Nusantara, rupanya turunan Ba Alawi, yang memang dari sejak lama, memimpikan kehormatan dan kemuliaan, dimanfaatkan Belanda untuk menghapus seluruh jejak para wali. Padahal, seandainya para pemangku negeri saat itu, terutama setelah bangsa Nusantara mendapatkan kemerdekaan dan menamakan diri sebagai bangsa Indonesia, seperti halnya di Myanmar, yang mengusir para pengkhianat dari etnis Rohingya, mungkin para Habib Ba Alawi itu sudah terusir dari Nusantara ini. Namun, berkat keluhuran budi, serta kelapangan hati para tokoh bangsa, seluruh kaum urban Yaman, terutama turunan Ba Alawi, masih diampuni, dan membiarkan mereka bebas berkeliaran di negeri Nusantara. Awalnya, para tokoh bangsa menaruh harapan besar kepada kaum Habib Ba Alawi agar ikut serta membangun bangsa. Namun harapan tinggal harapan, Belanda dengan penuh licik membangun jiwa dan mimpi Ba Alawi menjadi kenyataan agar mereka bisa menjadi manusia dihormati oleh umat Islam negeri ini. Dan kita saksikan hari ini, mereka semakin jumawa dengan kehormatan dan kemuliaan yang diperoleh dengan cara-cara dusta, mengaku turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1962, setelah terjadi kudeta militer di Myanmar, mengakibatkan Rohingya kembali tidak dianggap, hingga kemudian keluar Undang-Undang tahun 1982 tentang Rohingya, tidak lagi diakui sebagai etnis yang ada di Myanmar, dan kewarganegaraan mereka dihapus sebagai warga negara Myanmar. Maka tidak heran bila kekerasan yang melibatkan masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya, pemerintah tak pernah memproses secara hukum. Sehingga masyarakat Rohingya mulai ketakutan dan mereka merasa sudah tidak lagi aman hidup di Myanmar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Rohingya secara berangsur-angsur melakukan pelarian dari Myanmar sejak tahun 1970 dan setelah pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang tahun 1982 tentang penghapusan kewarganegaraan Rohingya, mereka memulai pelarian besar-besaran
ke berbagai negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Bangladesh, serta negara kita Indonesia. Pengungsi Rohingya berangkat dari lokasi sekitar Bangladesh, berlayar berhari-hari di Laut Andaman hingga sekitar Selat Malaka, dan berlabuh di pantai-pantai sekitar Provinsi Aceh. Mereka datang bergelombang dengan beberapa perahu yang berbeda. Ada yang mendarat di Pulau Weh, Pidi, Biren, Aceh Timur, Pantai Batu Hitam, Jurong Keuramat, Gampong Aimaule, bahkan Pulau Sabang. Di awal Desember 2023, tercatat sebanyak 1.300 pengungsi Rohingya, 139 jiwa diantaranya mendarat di Pulau Sabang. 2 pekan sebelumnya di bulan November, sebanyak 1.084 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh. Sejak pertama mereka memasuki wilayah Nusantara, dengan pola yang hampir sama, mereka membawa alasan-alasan atas nama agama, sebagai umat Islam Rohingya yang tertindas di negara asalnya. Aceh sebagai tempat berlabuh orang-orang Rohingya, pada awal pelarian mereka, sebenarnya banyak masyarakat yang simpati, sekaligus prihatin, menyambut dan memberikan suaka terhadap mereka. Penerimaan masyarakat Aceh pada awalnya bukanlah hanya mengenai persoalan kemanusiaan. Perhatian mereka didasarkan pada kuatnya rasa persaudaraan terhadap pengungsi Rohingya, yang notabene-nya mereka adalah seiman dan seagama. Namun, seiring perjalanan waktu, serta kelapangan hati masyarakat Aceh untuk tetap membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka, para pengungsi pun kembali datang bergelombang memasuki wilayah Nusantara. Bila kita bahas kasus pengungsi Rohingya dari sisi yang berbeda, tentu ada beberapa hal yang menyentuh kemanusiaan kita. Tetapi, kita juga tidak boleh menafikan persoalan-persoalan yang timbul dari keberadaan para pengungsi Rohingya di tanah Aceh. Masyarakat Aceh menyebut para pengungsi Rohingya sebagai manusia perahu yang dapat menampung banyak orang dan mendarat di Aceh. Pada tahun 2011, ketika masyarakat Aceh menyambut pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka, mereka rela membantu dengan memberikan harta benda serta bahan pangan. Sejak tahun 2011 hingga tahun ini, pengungsi Rohingya di Aceh terhitung sebanyak 2.446 pengungsi tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidi dan Lok Sumawe. Dan beberapa peristiwa penolakan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh yang paling mendasar lantaran tidak ada tempat penampungan memadai, serta banyaknya kesan buruk para pengungsi Rohingya sebelumnya. Seperti para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan, tidak mengindahkan syariat Islam, serta adat istiadat di kalangan masyarakat. Dari penolakan masyarakat Aceh, semakin terlihat buruknya sikap para pengungsi Rohingya dengan menolak bantuan yang diberikan warga, bahkan mereka membuang semua bantuan masyarakat tersebut ke laut. Bukan tanpa alasan, masyarakat Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat. Masyarakat Aceh sudah banyak berkorban untuk para pengungsi Rohingya hanya demi memanusiakan mereka sebagai manusia. Namun, para pengungsi itu rupanya tidak pandai berterima kasih kepada masyarakat Aceh. Padahal, selama ini mereka telah banyak menjadi beban bagi masyarakat dengan berbagai ulah yang justru mempersulit diri mereka sendiri. Inilah modus para pengungsi dari sejak zaman kaum penjajah. Sehingga masyarakat Aceh bersedia menampung, merawat, memenuhi kebutuhan, serta memberi makan dan minum kepada mereka. Masyarakat Aceh hari ini telah menolak keras kedatangan para pengungsi Rohingya menginjakkan kakinya di tanah Aceh. Pengungsi Rohingya
selama ini hanya memanfaatkan kebaikan dan pengorbanan masyarakat Aceh. Mereka hanya menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk kemudian melarikan diri menuju ke beberapa wilayah Asia sebagai tujuan pelarian mereka dari pengungsian di Bangladesh. Masyarakat Aceh kini mulai mencium gelagat busuk dari berbagai perilaku orang-orang Rohingya, serta adanya indikasi sindikat perdagangan manusia. Masyarakat Aceh kini mulai terusik dengan keberadaan Rohingya yang tak peduli dengan soal etika, adat istiadat, keamanan serta kenyamanan kehidupan masyarakat lokal. Bila kita mau memahami timbulnya berbagai persoalan para pengungsi Rohingya, tentu sangat wajar akan ketegasan sikap menolak masyarakat Aceh. Walaupun mereka hari ini tak lagi seperti awal kedatangan para pengungsi Rohingya, menerima dengan kelapangan, penuh toleran dan rasa kemanusiaan. Apakah penolakan masyarakat Aceh kali ini adalah sebuah bentuk kesombongan? Atau justru masyarakat Aceh kapok dengan perilaku buruk para pengungsi Rohingya? Lalu pertanyaan besarnya, mengapa pengungsi etnis Rohingya selama bertahun-tahun tujuan utama mereka selalu Aceh? Apakah para pengungsi itu bertahun-tahun hidup di lautan? Atau justru mereka warga Rohingya lain yang baru saja mengungsi? Apa yang membuat etnis Rohingya terusir dari tanah tempat tinggal mereka? Mengapa etnis Rohingya harus mengungsi dan meninggalkan tanah tempat tinggal mereka? Itulah beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya, baik oleh pemerintah Indonesia ataupun UNHCR yang menangani para pengungsi Rohingya. Masyarakat Indonesia menunggu jawaban itu segera agar dunia memahami dan tak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia, mendiskreditkan masyarakat Aceh atas penolakan mereka terhadap pengungsi Rohingya. Dari itu, bagi kaum urban yang ada di Indonesia, seperti pengungsi Rohingya dari Myanmar, Habib Ba Alawi yang datang dari Yaman dan lain-lain, malulah, sekali lagi malulah kalian hidup di tanah negeri kami, tanah tumpah darah kami yang kalian tempati hari ini. Tanah kami, tanah perjuangan yang dipertahankan dengan tetesan darah kemuliaan para leluhur, tanah yang mereka persiapkan bagi kehidupan kami hari ini. Bila kalian hanya menjadi parasit di negeri kami, sungguh kami berterima kasih bila kalian dengan sukarela segera pergi jauh dari kehidupan kami. Bagi kalian pengungsi Rohingya dan juga para Habib Ba Alawi dari Yaman, kami tidak keberatan kalian ada di sini, bertamu di rumah kami, apapun itu alasannya, asalkan kalian tahu diri bahwa kalian hidup di habitat lain, bukan di habitat kalian. Sebagai tamu, mengertilah, kalian jangan menjadi sampah di rumah kami. Segeralah pergi dari rumah kami, sebab kami masih sangat sibuk, harus membenahi dan membersihkan kotoran rumah kami.